Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Romi. Ini nama panggung saya dan nama pena saya itu ya, di semua platform media sosial nama saya itu, di Facebook, IG, YouTube maupun di Twitter itu. Harapannya semoga dengan nama pena saya itu bisa mengandung berkah dan juga hoki gitu ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan motivasi saya membuat channel YouTube itu adalah untuk membagi atau men-share pengalaman saya ya, berbagi atau berbagi motivasi dan semangat barangkali gitu ya. Di sini saya ingin membagi pengalaman hidup saya. Mungkin bagi sebagian orang ini tidak menarik ya, tapi ini luar biasa bagi saya karena ini sangat spektakuler, karena ini bukan tentang pengalaman traveling ataupun jalan-jalan ke luar negeri atau pengalaman hidup di mana gitu ya, merantau di mana, bukan, ataupun tentang masa remaja atau apalagi masa kenakalan, itu bukan ya. Jadi saya itu pernah mengalami sakit, bahkan bisa disebut saya pernah lolos dari maut lah gitu ya. Jadi ceritanya saya pernah terkena sebuah penyakit kurang lebih tahun 2015 atau 6 tahun yang lalu. Penyakitnya itu saya baru tahu belakangan ya kalau itu dinamakan stroke ringan gitu. Saya sampai hari ini masih belum percaya sebetulnya tuh kalau saya itu kena stroke ringan, apalagi waktu itu ya. Waktu saya kena kan sekitar umur 37 ya, jadi usia yang terlalu muda setidaknya menurut saya itu untuk mendapati atau terkena penyakit seperti itu, karena menurut pikiran saya penyakit itu hanya buat orang yang udah tua dan udah yang banyak penyakitnya begitu ya. Sedangkan waktu itu saya lagi kuat dan lagi lagi tinggi-tingginya lah gitu lah, semangatnya tinggi, juga saya tenaganya besar dan juga sehat dan walafiat saya itu. Waktu itu saya terkena waktu saya berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Timur, Kalimantan Timur ya. Jadi nyaris di pedalaman atau perbatasan antara hutan dan perkampungan gitu. Otomatis karena keterbatasan akses dan juga biaya barangkali ya, yang pasti seperti itulah. Jadi waktu itu saya tidak ditangani dengan secara medis, jadi saya itu cuma ditangani dengan penanganan kampung atau alternatif aja gitu. Saya ditangani oleh seorang bapak-bapak ataupun kai dibilang di sana ya, ataupun seorang orang tua begitulah, ketua suku di sana. Dan saya dinamakan waktu itu bukan penyakit medis begitu, tapi dibilang keteguran gitu menurut orang sana. Entah itu kalau istilah Indonesianya atau apa ya, itu saya belum paham tuh. Yang pasti kalau di sana dibilang itu keteguran begitu. Jadi waktu itu saya ditangani dengan cara-cara yang tradisional begitu ya, seperti melalui media air, doa dan lain sebagainya. Seperti itulah doa-doanya seperti itu. Tidak pernah ditangani secara medis gitu. Meskipun waktu itu juga saya pernah disuntik di puskesmas, tapi memang tidak dalam rangka penanganan stroke itu bukan, tapi karena saya memang waktu itu mungkin karena demam begitu ya, demam tinggi. Di sini saya tidak untuk membahas penyakit saya dengan kacamata medis gitu ya, apalagi dengan istilah-istilah medis, karena saya memang nggak paham. Tapi saya itu hanya mengupas ataupun menyoroti dari sisi pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi saya bisa selamat dari maut lah, katakan begitu. Itu sebuah keajaiban bagi saya. Makanya sampai hari ini saya masih
ya bilang trauma ya trauma itu kan masa yang panjang ya untuk pemulihan, bahkan sampai hari ini saya masih merasakan dampaknya begitu. Contohnya dalam berbicara seperti ini, saya ini sudah kemajuan besar ini, karena dulunya saya tuh nyaris nggak dapat bicara sama sekali, gagu apa gagap gitu ya, terus juga berat untuk berbicara dan sulit begitu ya, terlebih lupa gitu, seperti Alzheimer barangkali itu kalau dibilang penyakitnya, jadi lupa seperti itu. Kalau untuk keluar sendiri ya lemas begitu, jelas itu yang sebelah kiri itu lemas tanpa tenaga dan gimana ya, lemah begitu kan, terus juga nggak bisa makan, nggak bisa bicara, dan pikiran tuh seperti bingung gitu ya. Jadi kan memang kalau untuk serangan stroke itu kan memang serangan di otak gitu ya, jadi memang itu dampaknya luar biasa sekali, jadi bisa berakibat ke daerah-daerah yang dikendalikan dalam otak tersebut lah gitu kan, misalkan area bahasa yang diserang misalkan seperti saya itu ya, jadi yang terdampak itu seperti berbicara, berkomunikasi, ataupun ingatan tentang bahasa gitu ya. Kosakata bisa itu hilang, kosakata juga bisa intonasinya rusak, artikulasi nggak jelas seperti itu. Jadi otomatis secara bahasa ataupun verbal itu sulit untuk berkomunikasi gitu. Nah dengan begitu saya di sini sedikitnya saya ingin berbagi semangat lah gitu ya. Jadi intinya begini, meskipun kita tidak dengan penanganan medis begitu ya, jadi dengan semangat kita untuk sembuh, kita insya Allah bisa sembuh kok. Memang mungkin lambat tapi kita bisa sembuh kok. Ini sebagai modal yang paling besar untuk bisa sembuh, itu apa, semangat untuk sembuh itu tadi. Barangkali demikian dulu. Nanti kita sambung lagi dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.